Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusef Indarjali Setiawan, SPD JAS, dari SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia, Wates, Kabupaten Kulon Progo, yang telah mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020. Telah melaksanakan rekaman video uji kinerja pada hari ini, Selasa 17 November tahun 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Siang. Untuk memulai pembelajaran PJOK siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Untuk berdoa, silahkan salah satu, mungkin Mas Rosi, untuk membantu teman-temannya berdoa. Dipersilahkan Mas Rosi. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Subuh. Ya, Pak Yus, buka ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana untuk kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat di masa pandemi ini kita belum bisa untuk tatap muka. Untuk PJOK siang hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin. Ya, masih dari atletik. Nanti kita belajar untuk teknik gerak lompat jauh gaya menggantung. Untuk persensi, nanti Pak Yos share melalui WA Group. Silahkan nanti seperti biasanya, untuk persensi kalian isi sesuai dengan nomor absen. Jadi untuk yang tidak bisa masuk di Zoom siang hari ini, nanti bisa mengikuti pembelajaran untuk tugas-tugasnya nanti melalui WA Group. Untuk kegiatan selama di rumah, apa saja yang anak-anak lakukan ini? Olahraga tidak setiap pagi? Tidak. Tidak pernah melakukan keterampilan gerak lompat jauh belum? Sudah, Pak. Yang lain? Mungkin di SD? Nah, untuk tujuan pembelajaran siang hari ini, ya, setelah nanti kalian belajar untuk materi lompat jauh gaya menggantung, ya, nanti kalian tujuannya itu kalian belajar, ya, mempelajari gerakan dan menganalisa gerakan, yaitu dari tahap awalan, kemudian tahap bertumpu atau tolakan, kemudian yang ketiga tahap melayang, ya, pada saat melayang di udara setelah menolak. Yang terakhir tahap keempat, ya, yaitu pendaratan. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, untuk lompat jauh ada berapa gaya? Ada 3 lari, tolakan, juga saat pendaratan. Ya, lompat jauh, ya, lompat jauh. Ayo, mau lupa. Untuk lompat jauh itu ada 3 gaya. Benar, tiga gaya, yaitu gaya jongkok,
berjalan di udara, kemudian menggantung atau melenting itu tadi. Ya. Kalau dalam atletik ada berapa cabang olahraga? Itu baru ada lari, lempar, tolak, ya. Terus ada lontar dan jalan. Nah, itu, tetapi kita mempelajarinya yang melompat. Melompat di sini kita pelajari nanti lompat jauh ya. Sebelum masuk di kegiatan inti praktek ya, untuk praktikum, untuk praktek, nanti anak-anak silahkan dibiasakan untuk pemanasan ya. Karena pemanasan ini sangat penting. Jangan sampai lupa, setiap aktivitas apapun silahkan diusahakan untuk pemanasan, stretching, penguluran dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, biasakan urut masuk di materi untuk lompat jauh, menggantung. Ya, nanti yang anak-anak akan pelajari. Pak Yos akan coba untuk share screen untuk videonya. Silakan anak-anak amati. Kemudian nanti silakan anak-anak untuk menjelaskan apa yang kalian tangkap dari video tersebut. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran yang kedua silakan diamati. Perhatikan untuk videonya. Terlihat anak-anak? Terlihat. Terlihat, Pak. Silakan kalian amati. Nah, di situ posisi menggantung. Terakhir fase keempat yaitu pendaratan kaki. Ya, dari video yang anak amati tadi, silahkan siapa yang mau menjelaskan.
Mungkin Mas Rosi? Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Dari yang Mas Rosi amati, apa yang Mas Rosi tangkap? Oh, yang saya amati tadi Pak itu, yang pertama itu ada awalannya itu kuat. Terus selanjutnya itu melayang itu menggunakan gaya berjalan di udara. Kemudian untuk akhirannya menggunakan di posisi jongkok. Seperti itu yang saya amati. Terima kasih. Oke, ya. Perlu anak-anak ketahui ya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Belum? Cukup, Pak. Cukup, ya. Maaf. Ya, di sini kita ulas bersama ya untuk materi lompat jauh gaya menggantung. Setelah anak-anak tadi mengamati video pembelajaran tadi, ya. Tadi kan Pak Yos sudah menjelaskan dalam lompat jauh ada 3. Oke, anak-anak. Itu tadi setelah melihat video pembelajaran tadi. Nah, di sini nanti Pak Yos akan sedikit menjelaskan ya untuk materi kan yang kita pelajari yaitu lompat jauh gaya menggantung. Di situ kalian ada fase-fase dalam lompat jauh gaya menggantung. Ada awalan, di sini awalan, tolakan, melayang, mendarat. Nanti akan kita uraikan satu persatu. Di sini ada ya terlihat di situ lapangan lompat jauh. Ya. Untuk lapangannya panjang lintasannya itu sekitar kurang lebih 45 meter. Untuk bak pasir ya di situ bak pasir itu untuk panjangnya 9 meter. Ya. Untuk lebar bak pasir 2,25 meter. Nah, di depan bak pasir di sini ada bak tumpu. Ya, bak tumpu yang biasanya kita kalau di sekolah-sekolah hanya menggunakan keset ya. Nah, dari bak pasir sampai bak tumpu ini jaraknya 1 meter. Nah, itu anak-anak yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk menolak nanti di bak tumpu ini. Ya. Di sini bisa kalian pelajari secara lompat jauh. Dan nanti untuk belajar lebih lanjutnya kalian bisa membuka link ini. Ya, nanti untuk link bisa Pak Yos share melalui grup untuk mempersingkat waktu di pertemuan siang hari ini. Ya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ada awalan, tolakan, itu tadi. Nah, dalam lompat jauh, nah ini tadi gayanya ada 3 ini, menggantung, hangstyle, mengambang, jongkok atau biasa disebut dengan gaya bebas, berjalan di udara. Untuk nah ini teknik Terlihat, Pak. ya. Di situ lompat jauh gaya menggantung. Gaya menggantung merupakan salah satu gaya lompat jauh. Mengapa disebut gaya menggantung? Nah, di situ tadi anak-anak bisa perhatikan ini pada posisi awalan. Ya, posisi awalan dalam lompat jauh dengan 3 gaya sama. Awalan nanti lari dengan menggunakan lari sprint. Ya, lari sprint atau lari secepat mungkin tanpa merubah merubah langkah. Baik. Nah, ini yang fase kedua yaitu di sini tolakan. Ya, tolakan juga sama ketiga gaya anak-anak yang ketahui.
Tolakan menggunakan salah satu kaki atau tumpuan menggunakan salah satu kaki yang dianggap kuat, ya. Entah itu gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan di udara, sama. Ya. Kemudian fase yang ketiga nanti. Fase yang ketiga. Nah, ini pada saat melayang di udara, posisi melayang atau menggantung. Di sini anak-anak bisa amati, ya. Posisinya kedua kaki ini ditarik ya belakang posisinya, badan condong ke depan, tangan tarik ke atas belakang, kemudian secepat mungkin tangan tarik ke depan lagi karena apa? Memasuki fase yang terakhir keempat yaitu pendaratan. Nah, ini kedua tangan lurus ke depan. Ya, posisi lutut ini ditekuk, ini agak ngeper ya. Jadi posisi lutut ini ngeper, jangan kaku. Posisi kedua kaki rapat. Nah, untuk pendaratan juga sama dengan 3 gaya dalam lompat jauh itu sama. Ya, gaya jongkok ya, menggunakan akhiran atau menggunakan apa pendaratan jongkok. Kedua kaki rapat, tumit, terlebih dahulu menapak pada bak pasir. Ya, ya itu tadi anak-anak untuk sedikit ya materi yang untuk anak-anak perlu ketahui, pelajari untuk belajar di rumah. Silahkan ya. Nanti untuk link video pembelajaran yang lain, karena ada beberapa link video pembelajaran, nanti bisa Pak Yo share melalui WA Group ya. Baik, Pak. Ya, terus untuk tugasnya, tugas anak-anak semuanya, sebelum Pak Yos memberikan tugas, ya untuk memberikan tugas, ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Pak. Ya, belum ada ya, tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada atau belum ada, berarti anak-anak mudah-mudahan dengan video yang diamati, dengan gambar yang tadi diamati, anak-anak sudah bisa membayangkan dan mempunyai gambaran, anak-anak bisa jelas dalam lompat jauh gaya menggantung. Ya, untuk link video pembelajaran lompat jauh gaya menggantung yang menggunakan media alat yaitu bola, ya di situ nanti linknya Pak Yos akan share melalui WA Group. Silahkan anak-anak nanti buka sendiri-sendiri, ya. Kalian amati kalau menggunakan media bola itu seperti apa ya, di situ nanti akan terlihat. Kemudian Pak Yos akan memberikan tugas, yaitu tugasnya setelah nanti anak-anak mengamati dari beberapa link video pembelajaran, silakan anak-anak mempraktekkan ya untuk lompat jauh gaya menggantung. Ya, anak-anak untuk gaya menggantung ya. Silakan nanti karena tempat yang satu dan yang lain itu berbeda-beda ya. Silakan cari dataran yang bidang datar ya atau tempat yang bidang datar ya, jangan yang bergelombang, jangan yang kiranya banyak bebatuan. Kalau kira-kira anak di sekitar rumah untuk tempat tidak memungkinkan ya, untuk tempat tidak memungkinkan bisa ke saudara atau mungkin ke rumah teman. Syukur-syukur kalau ada sekolah di sekitar rumah kalian ya. Kalian amati di sekolahan tersebut, mungkin SD, SMP atau SMA atau SMK ada tempat untuk bak pasir lompat jauh ya. Silahkan anak-anak bisa nanti secara kelompok asal dengan sesuai protokol dan meminta izin pada pihak sekolah untuk kalau sore hari mungkin untuk merekam video pada saat praktek pembelajaran ya. Untuk tugasnya yang pertama yaitu anak-anak nanti silakan mempraktekkan video pembelajaran
kalian rekam, mungkin hanya 1 menit, 2 menit ya. Itu dari awalan, tolakan, melayang, pendaratan, lompat jauh, gaya menggantung tanpa alat. Nah, tugas yang kedua yaitu sama-sama dengan kalian mempraktekkan, kalian rekam juga, yaitu lompat jauh menggantung, ya, gaya menggantung dengan media bantu bola gantung. Nah, seperti apa? Ya, seperti nanti yang kalian amati di link video pembelajaran yang Pak Yos share melalui WA Group. Nah, nanti anak-anak akan bisa merasakan lebih mudah yang mana untuk mengangkat kedua tangan ini. Untuk mengangkat kedua tangan ke atas itu lebih mudah yang mana? Nah, kalau Pak Yos sendiri itu pasti mudah yang menggunakan media bola gantung. Logikanya apa anak-anak? Karena ada yang kita raih, ya enggak? Ya. Nah, kalau tidak ada yang kita raih kan kita untuk mengangkat tangan ke atas itu kadang lupa karena konsentrasinya terbagi-bagi. Iya, Pak. Terpecah. Kalau ada media yang digantung yaitu bola gantung tadi, kita pasti akan konsentrasinya tangannya ini pasti nanti akan menggapai bola tersebut. Nah, itu untuk tugasnya, ya. Dari tugas ini ada yang ditanyakan tidak? Belum. Ya, Belum, Pak. Belum. Ya, Belum. alhamdulillah berarti untuk tugas jelas ya. Kalau Ya. begitu untuk pembelajaran siang hari ini untuk materi yang kita dapat kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, untuk kesimpulan apa coba kira-kira Mas Rosi bisa membantu untuk kesimpulan? Lompat jauh ada berapa gaya? Oh, lompat jauh ada 4 gaya, Pak. Ada berapa gaya? 3 gaya, Pak. 3. Oh, 3 atau 4? 3, Pak. 3. Nah, apa saja tadi? Yaitu gaya jongkok atau gaya bebas. Yang kedua yaitu gaya menggantung atau melenting. Nah, karena kedua tangan dilentingkan ke atas belakang. Yang ketiga yaitu gaya berjalan di udara. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua yang dapat kita simpulkan dari dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu dalam lompat jauh gaya menggantung yaitu ada 4 fase atau 4 tahap. Nah, tahap pertama apa tadi? Sprint, Pak, sprint. Ya, sprint, lari sprint, awalan. Ingat-ingat awalan. Awalan apa? Jawab lari sprint. Yang kedua yaitu apa? Fase kedua? Tolakan, Pak. Ya, tolakan. Tolakan yaitu menggunakan salah satu kaki yang dianggap apa? Kuat. Nah, fase yang ketiga yaitu melayang di udara. Nah, ini kedua tangan ditarik ke atas belakang, ya akan kalian menggantung. Nah, itu yang kita simpulkan dan di fase yang ketiga ini yaitu anak-anak perlu ketahui juga di fase yang ketiga ini bisa kita amati untuk membedakan gaya dalam lompat jauh. Ya, dalam lompat jauh untuk membedakan gayanya bisa diamati melalui fase yang ketiga ini pada saat melayang di udara. Nah, nanti di situ akan terlihat ya, gaya jongkok, gaya menggantung atau berjalan di udara. Nah, itu nanti kalian setelah mengamati videonya atau gambarnya pada fase atau tahap ketiga ini, anak-anak bisa menyimpulkan, oh itu menggunakan gaya jongkok, oh itu menggunakan gaya berjalan di udara, oh itu menggunakan gaya menggantung. Nah, itu nanti anak-anak pasti akan bisa
ya, membedakan pada fase ketiga. Fase keempat terakhir yaitu pendaratan. Nah, pada saat mendarat, kedua kaki rapat. Ingat-ingat, anak-anak, kedua kaki rapat, jangan depan belakang atau melebar. Ya, karena nanti menanggulangi terjadinya cedera. Kaki rapat yang menyentuh pasir atau bak pasir terlebih dahulu yaitu tumit. Ya. Kemudian lutut agak ditekuk. Ya, pada fase pendaratan ini lutut ditekuk. Posisi akhiran kan jongkok. Nah, pada lutut ini ngeper. Jadi jangan terlalu kaku untuk kaki. Nah, kedua tangan lurus ke depan. Nah, itu yang dapat kita simpulkan anak-anak untuk pembelajaran siang hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ya, untuk materi lompat jauh. Ya, karena di dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti juga kadang menemukan atau mempraktekkan gaya ini. Seumpamanya kalian mau melewati jalan kok yang ditemui sungai kecil, ya. Nah, itu kan kalian harus melompat. Kalian awalan dulu pasti kan lari dengan secepat mungkin, menolak, kemudian melompat agar bisa melewati sungai tersebut. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kiranya anak-anak sudah jelas. Ya, untuk pembelajaran siang hari ini, Pak Yos cukupkan sekian. Terima kasih sekali untuk waktunya anak-anak semua yang bisa masuk di Zoom ini, walaupun sampai akhir ini tidak bisa penuh. Ada mungkin terkendala koneksi, jadi anak-anak ada beberapa anak-anak yang teman kalian yang keluar dari Zoom ini, ya. Ya, karena ini ada segi positif dan negatifnya untuk pembelajaran daring ini, tetapi tidak lupa untuk tugas-tugas dan materi nanti ada link video, nanti Pak Yos juga akan share melalui WA Group. Kalau WA nanti kan anak-anak mudah-mudahan bisa menyimak semua di situ. Ya. Baik, Pak. Ya, untuk tugasnya silahkan nanti anak-anak kumpulkan secepatnya. Pak Yos beri waktu 2 hari, ya, maksimal 2 hari. Jangan lewat dari 2 hari lagi seperti yang kemarin-kemarin ada yang mungkin terkendala sinyal juga. Ya, silakan yang sinyalnya susah untuk menyampaikan tugas-tugas itu kalau bisa ya secepatnya. Nanti cari tempat yang sinyalnya lebih mudah atau lebih banyak. Itu. Terus untuk materi minggu depan, kita udah masuk di senam. Ya, anak-anak untuk materi senam nanti sudah tidak lagi di materi pembelajaran di materi atletik, yaitu kita masuknya di senam, yaitu senam lantai. Nah, nanti anak-anak perlu ketahui juga, ya silahkan nanti juga belajar melalui video pembelajaran yang ada di YouTube, mungkin anak-anak bisa cari. Yaitu nanti untuk roll depan atau guling ke depan, untuk gerak dasar guling ke depan dan gerak dasar guling ke belakang. Di situ nanti kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah. Ya. Dan minggu depan kita simak bersama, ya Pak Yos sampaikan untuk materinya, ya biar lebih mengenal kalian. Jadi seperti saat ini, sebelumnya kan kemarin kalian juga menyimak untuk lompat jauh. Ya, jadi sudah ada gambaran. Ada yang ditanyakan tidak sampai di sini? Belum, Pak. Kalau tidak, untuk materi PJOK siang hari ini bisa kita cukupkan sekian. Terima kasih waktunya untuk anak-anak semua. Pesan Pak Yos, jangan lupa di masa pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing, ya.
Jangan lupa cuci tangan, ya sesuai protokol, pakai masker, ya keluar rumah pun harus memakai masker, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Ya, kalau anak-anak kerja kelompok, umpamanya kerja kelompok untuk PJUK ini nanti, silahkan boleh-boleh saja, ya gantian untuk memvideo, umpamanya di tempat mana kalian mau mencari untuk mempraktekkan silahkan. Tetapi harus sesuai dengan protokol juga. Mau datang ke sekolah juga boleh, ya. Nah, minta izin orang tua. Nah, tetapi juga dengan protokol kesehatan. Ya, tapi gantian kalau mau memakai sarana prasarana yang di sekolah, nanti silakan Japri atau melalui WA grup nanti silakan tanyakan dulu dengan Pak Yo. Jangan-jangan nanti kelompok satu dengan yang lain bersamaan di hari itu, nanti terjadi kerumunan, ya. Kalau diusahakan kurang dari 5, satu kelompok itu kurang dari 5. Itu silahkan nanti kalau mau berkelompok untuk membuat videonya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih waktunya. Kita akhiri dengan berdoa, ya. Tempat masing-masing kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Mulai. Cukup. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jaga kesehatan masing-masing ya. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Siang.